Dikutip dari Visual Kapitalis, nilainya yang begitu tinggi bahkan jika 20 perusahaan terkaya di dunia saat ini seperti Apple, Google, Microsoft, dan Amazon digabung menjadi satu, nilainya belum bisa menandingi kekayaan VOC. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian saat ini tuh lagi ngerasa overthinking sama masa depan kalian, please jangan terlalu overstress. Karena kenyataannya masa depan tuh ya belum terjadi. Jadi ya kita bolehlah berusaha tapi jangan terlalu kayak dipikirin banget, oke? Yang penting tetap semangat. Di video kali ini aku mau ngebahas satu perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan termahal di dunia. Mungkin dari kalian akan berpikir kalau ngomongin perusahaan termahal di dunia, yang kalian pikirkan tuh kayak perusahaan raksasa teknologi seperti Apple, Google, Microsoft, atau Amazon. Atau mungkin perusahaan minyak multinasional punyanya Arab Saudi dan Amerika, yaitu Saudi Aramco dan Exxon Mobil. Namun kenyataannya banyak sumber yang mengatakan kalau perusahaan termahal di dunia adalah VOC dan salah satu kantor pusatnya berada di Indonesia. Oke, kita langsung aja bahas VOC. Verenigde Oost-Indisch Company atau disingkat VOC adalah perusahaan asal Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Memiliki kantor pusat di kota Amsterdam dan di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia dan sekaligus menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerapkan sistem pembagian saham atau IPO. Salah satu pemegang saham terbesar dari VOC adalah Isaac Le Maire, seorang investor dan pengusaha keturunan Yahudi yang berasal dari Belgia. Bisnis utama dari VOC adalah mencari sumber daya alam seperti rempah-rempah yang kemudian dijual di pasar Eropa. VOC itself had become the first publicly traded company in history. Pretty much every rich man in the Netherlands invested in the VOC. Dikutip dari Business Insider, VOC itu diberikan hak-hak istimewa dan didukung penuh oleh kerajaan Belanda. Hak-hak istimewa ini diantaranya seperti VOC boleh memonopoli perdagangan rempah-rempah, membuat mata uang sendiri, menciptakan kekuatan militer, dan bahkan boleh memulai konflik dan perang di seluruh dunia. Bahkan banyak pihak yang mengatakan kalau VOC itu adalah negara di dalam negara. Nah, karena hak-hak istimewa ini, VOC itu dengan cepat menjadi perusahaan raksasa di dunia dan meraup keuntungan yang sangat banyak dari penjualan rempah-rempah. Di masa puncak kejayaannya, nilai VOC itu mencapai 78 juta gulden Belanda, yang mana jika disesuaikan dengan nilai saat ini itu setara dengan 7,9 triliun US dollar. Wow, gendeng gitu. Dan kalau kita konversikan ke dalam rupiah mencapai 110,6 kuadriliun, bukan lagi triliun tapi kuadriliun, yang mana setara dengan 7 kali PDB Indonesia pada tahun 2019. Granted not only a monopoly on trade, but also the ability to train its own army, to negotiate and declare war, to occupy land, and even to enforce slavery. Dikutip dari Visual Kapitalis, nilainya yang begitu tinggi bahkan jika 20 perusahaan terkaya di dunia saat ini seperti Apple, Google, Microsoft, dan Amazon digabung menjadi satu, nilainya belum bisa menandingi kekayaan VOC. Bobby Salamos di Dutch Review mengatakan perusahaan terkaya saat ini seperti Apple hanya bernilai 11% dari keseluruhan jumlah saham yang dimiliki VOC. Selama beroperasi, VOC itu telah mengirim lebih dari 1 juta pelayar ke seluruh Asia. Jumlah ini tuh lebih banyak daripada pelayaran yang pernah dilakukan para penjelajah di seluruh Eropa. Perusahaan ini, VOC, mempunyai lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 10.000 tentara, dan 50.000 karyawan. Yang mana jumlah ini tuh tergolong besar untuk perusahaan di zaman itu. Meskipun membawa kemakmuran besar bagi negara Belanda, tapi VOC ini adalah cikal bakal dari kolonialisme Belanda yang dilakukan terhadap Indonesia.
Tahu sendiri kalau negara kita itu sangat kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah. Dan juga Indonesia tuh memiliki lokasi yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Sehingga bangsa-bangsa kolonial seperti Inggris, Prancis, dan Belanda itu terpikat untuk menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Nutmeg and cloves were expensive because the only place on earth they grew was a tiny group of islands to the east of what is now Jakarta and Sunda Kelapa. Lahirnya VOC dimulai pada abad ke-16 ketika Belanda melakukan pelayaran ekspedisi untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam ekspedisi ini Belanda itu mengirim 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam yang berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada bulan Juni 1596, kapal yang dibawa de Houtman ini tiba di Banten, yang mana saat itu merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Temuan de Houtman ini menjadi titik awal penderitaan panjang bagi Indonesia. Selama lebih dari 2 abad, VOC itu melakukan apa saja untuk melindungi asetnya dan mempertahankan keuntungan yang sangat besar. Selain peperangan yang dilakukan terhadap pesaingnya seperti Inggris, Prancis, dan Portugis, cara yang dilakukan VOC untuk mempertahankan monopoli perdagangan ini dengan cara melakukan kekerasan terhadap warga lokal, pemerasan, dan pembunuhan massal. Hal kejam lain yang dilakukan VOC adalah perdagangan budak, penindasan, dan hal-hal kejam yang tidak masuk akal dilakukan terhadap karyawannya. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, VOC itu punya julukan yang sangat populer, yaitu company. Istilah ini tuh berasal dari kesalahan masyarakat Indonesia ketika menyebut compagnie dalam bahasa Belanda yang berarti perusahaan. Hingga sekarang banyak orang Indonesia yang menyebutkan dan mengkaitkan sebuah pekerjaan yang sangat keras dan tidak manusiawi itu seperti bekerja dengan company. VOC telah mengirim lebih dari 400.000 buruh kontrak dan budak ke Suriname, 25.000 ke Brazil, 100.000 ke Spanyol, dan 42.000 disebar ke seluruh wilayah Amerika Selatan lainnya. Para buruh dan budak ini akan bekerja keras sampai mati, dan kemudian hasil panennya akan diambil oleh VOC dan kerajaan Belanda. Wah, jahat banget ini. Over 1,500 ships sailed for the VOC during its 2 centuries of existence, and its influence is still felt to this day. Terlepas dari eksploitasi manusia tanpa akhir, VOC telah menciptakan dunia yang lebih heterogen dan multikultural. Karena pengiriman buruh dan budak ke seluruh dunia telah menciptakan perubahan demografi yang permanen hampir ke seluruh dunia. Seperti yang terjadi di Suriname, banyak penduduknya yang berasal dari etnis Jawa, terutama Jawa Tengah. Bahkan banyak orang Jawa di sana yang mempunyai kedudukan penting di pemerintahan Suriname. Setelah menguras dan merampok sumber daya Indonesia selama 196 tahun, dari tahun 1603 sampai 1799, pada awal abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan dan kekuatannya tuh sudah melemah karena beberapa sebab, hingga akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Penyebab utama kebangkrutan VOC diantaranya itu banyaknya korupsi di dalam organisasinya yang dilakukan oleh para petingginya. Di saat yang bersamaan VOC melawan Inggris berperang merebut kekuasaan dagang rempah-rempah, yang berakhir Inggris menang dan merebut semua kantor VOC. Selain itu VOC juga terlibat perang yang terjadi di Maluku, Jawa, dan Sumatera, sehingga mengakibatkan kebangkrutan besar untuk VOC. VOC akhirnya dibubarkan dan meninggalkan hutang sebanyak 136,7 juta gulden Belanda. With the British attacking in Asia and the French attacking at home, the VOC really had no chance, and officially went into bankruptcy
in 1799. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru, informasi yang positif buat kalian. Kalau ada salah informasi yang aku sampaikan, kalian bisa koreksi di komentar. Oke, bye.